Shalom teman-teman semuanya, saya ucapkan terima kasih banyak dan saya selalu bersyukur kepada Tuhan untuk pimpinannya yang luar biasa di dalam kehidupan kami, sehingga sampai hari ini Tuhan terus baik kepada kami. Dan puji Tuhan, mungkin ini adalah menjadi konten terakhir saya, dan saat-saat hari ini yang terjadi di dalam kehidupan kami, teman-teman mungkin tahu, setelah melihat banyak hal yang terjadi, termasuk di instastory saya baru-baru ini, teman-teman, saya baru aja mendapatkan musibah. Itu ini terjadi bukan kepada kami maupun keluarga kami yang hidup, melainkan terjadi kepada orang tua kami yang sudah tidak ada di dunia ini, teman-teman. Dan inilah cuplikatnya yang mungkin teman-teman belum lihat. Kondisinya seperti ini. Shalom teman-teman semuanya. Jadi setelah tadi pulang ke gereja, saya sama anak saya seperti biasa setiap hari Minggu tuh pasti kita mengunjungi makam mama saya. Tapi hari ini yang saya lihat, teman-teman, ada yang ngerusak makam mama saya sampai batu nisannya nggak ada. Tapi puji Tuhan, saya mengampuni mereka, saya memaafkan mereka. Apa yang mereka perbuat mungkin mereka tidak tahu, dan saya berharap pada Tuhan mereka diberi pengampunan. Ini orangnya parah banget ya, Dad. Ini nggak apa-apa, kita maafin. Jadi saya dan anak saya ini masih mencari-cari keberadaan batu nisan dari mama saya. Tadi saya udah nyusurin ke sana. Tuhan Yesus. Apa di bawah? Hah? Anaknya ngemuk deh. Mana? Oh iya, Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Ternyata dibuang ke sini, teman-teman. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tidak tahu motif dari ini semua seperti apa dan bagaimana. Tapi yang kami tahu, kami mengampuni mereka, kami mengasihi mereka. Mungkin mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, sehingga mereka sampai merusak, bahkan menghancurkan makam dari ibu saya atau mama saya, teman-teman. Dan puji Tuhan, Tuhan memberikan kesabaran, Tuhan memberikan pengampunan. Tuhan mengingatkan saya untuk tidak menjadi seperti mereka. Dan hari ini, saat ini, mungkin teman-teman melihat video ini, saya juga akan berdoa untuk mereka nantinya, untuk orang-orang yang merusak, menghancurkan makam ibu saya. Seperti inilah, teman-teman, berada di jalan kebenarannya Tuhan. Banyak sekali orang yang tidak senang, banyak sekali orang yang mungkin ingin membuat saya berhenti supaya tidak lagi berbicara atau membongkar setiap agenda-agenda mereka, teman. Sampai di mana yang tadinya mereka hanya menyerang lewat roh, tapi puji Tuhan,
Tuhan terus menjagai saya sampai di mana mereka melakukan hal yang mungkin secara manusia itu bisa dibilang pengecut. Mereka menghancurkan orang atau benda yang menjadi simbol kematian yang mereka hancurkan. Dan maaf kalau bilang bana, tayangan ini banyak sekali cut-cut dan memang saya tidak mau menampilkan apa yang menjadi secara manusia mungkin ini terlalu sakit. Tapi saya terus bilang sama Tuhan, Tuhan kuatkan saya, Tuhan kuatkan saya. Maka dari video ini mungkin banyak yang dipotong, banyak yang di-cut, tapi kiranya pesan ini bisa disampaikan kalau kita terus mau mengasihi dan mau mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kita. Seperti Tuhan ajarkan di dalam kehidupan kita, kita harus mengampuni dan mengasihi setiap mereka. Dan kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Dan kenapa saya bilang ini adalah konten terakhir saya? Karena bukan niat saya untuk berhenti. Konten ini adalah terakhir saya menyatakan kepada mereka, saya akan terus berada di jalan Tuhan dan saya akan terus membongkar mereka. Apapun yang terjadi terhadap dunia ini, saya serahkan semua kekhawatiran dan ketakutan saya kepada Tuhan. Saya yakin Tuhan menjagai saya, menyertai saya, bahkan keluarga saya dijaga, disertai. Dan saya percaya tidak ada satu kuasa pun, kuasa si jahat yang dapat menyentuh kami di saat kami berada di jalannya Tuhan. Dan itu pun sama, teman. Dan terpujilah Tuhan, konten terakhir ini bukan membuat saya berhenti. Sekali lagi, ini akan menjadi komitmen saya terakhir untuk saya melawan mereka dan membongkar agenda mereka. Saya tidak akan berhenti sampai di sini, dan saya yakin pertolongan Tuhan itu nyata, dan saya yakin Tuhan itu akan menyediakan penolong-penolong untuk setiap kita yang terus berdoa, terus meminta kepada Tuhan. Dan mohon doanya juga teman-teman ya, kiranya maka mama saya bisa dapat diperbaiki dalam waktu dekat. Doakan, mohon doanya teman-teman. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk melihat video ini, untuk membantu saya. Terima kasih banyak. Tuhan memberkati teman-teman, dan saya akan selalu berada di jalan Tuhan apapun yang terjadi. Dan saya sudah komitmen kepada Tuhan kalau saya akan terus melayani teman-teman semuanya dan terus menyadarkan setiap kita untuk taat dan setia sampai kedatangan Tuhan kali yang kedua. Dan terima kasih banyak sudah menyimak video ini, dan saya tidak akan berhenti. Konten terakhir yang saya akan menyatakan, saya terus berada di dalam Tuhan, saya terus ikuti jalan Tuhan, dan saya terus ingin berhikmat di dalam Tuhan, supaya teman-teman semuanya terlindungi, terjaga, bahkan jauh daripada incaran mereka, para satanik itu teman-teman. Terpujilah Tuhan di tempat maha tinggi, dan marilah kita berdoa untuk setiap mereka, untuk apa yang mereka perbuat saat ini di dalam kehidupan saya. Saya meminta kepada Tuhan, kalau bukan karena Tuhan, mungkin rasa amarah, rasa benci, rasa dendam itu tinggal di dalam saya. Tapi puji Tuhan, Tuhan selalu mengajarkan saya untuk tunduk, untuk tidak menghakimi sesama manusia, karena tugas menghakimi ialah
adalah tugas Tuhan nanti di saat dia datang kali yang kedua. Dan mari kita berdoa, teman-teman. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari yang telah Kau berikan di dalam kehidupan kami, untuk kejadian-kejadian yang terjadi di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bisa mengucap syukur Bapa, walaupun secara dunia semua ini berat, semua ini menyesakkan Tuhan, tapi kami percaya di dalam-Mu tidak ada Tuhan yang tidak bisa teratasi. Di dalam-Mu tidak ada kesesakan Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, untuk setiap yang terjadi dalam kehidupan kami, semua karena kehendak-Mu Tuhan. Dan Tuhan, pada hari ini hamba melepaskan pengampunan untuk setiap mereka. Untuk setiap mereka, untuk apa yang mereka perbuat hari-hari ini terhadap kami Tuhan. Kami melepaskan pengampunan. Kami mau mendoakan mereka, kiranya Tuhan menyadarkan mereka, menyilik hati mereka Tuhan, dan kiranya Tuhan memberkati mereka. Apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka usahakan, kiranya itu boleh seturut dengan kehendak Tuhan. Kalau hari-hari ini mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat Tuhan, kami percaya Engkau Tuhan yang mengampuni, Engkau Tuhan yang mengasihi setiap mereka Tuhan. Dan Tuhan, hamba juga mau berdoa, kiranya Tuhan berkat-Mu boleh tercurah, boleh melimpah untuk kehidupan hamba Tuhan. Untuk teman-teman juga yang hari ini melihat video ini, kiranya Tuhan perlindungan-Mu nyata di atas kami, dan setiap pergumulan kami dapat teratasi di dalam-Mu Tuhan. Terpujilah Tuhan di tempat maha tinggi. Terpujilah Tuhan di tempat maha tinggi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terpujilah Tuhan di tempat maha tinggi. Terima kasih banyak telah menonton video ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan kita harus tetap kuat di dalam Tuhan, tidak boleh lemah, karena Tuhan yang menguatkan kita. Tuhan tidak pernah jauh daripada kehidupan kita, teman-teman. Sampai ketemu lagi di live yang akan datang. Yang pasti semua karena Tuhan, dan semua karena kemuliaan Tuhan, dan semua pujian serta kemuliaan demi nama Tuhan di tempat maha tinggi. Sampai ketemu lagi di next live yang akan datang dengan tema-tema yang sudah saya siapkan buat teman-teman semuanya. Dan ini adalah konten terakhir, memperingatkan kepada mereka, apapun yang mereka lakukan hari-hari ini, saya tidak akan berhenti di jalannya Tuhan, dan saya akan terus berada di jalannya Tuhan sampai akhir hidup saya. Terpujilah Tuhan di tempat maha tinggi. Saya pamit undur diri. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom. Sampai jumpa di live berikutnya. Dadah.